Ibuku meninggal dunia. Di saat adikku dilahirkan dalam keadaan tubuhnya separuh keluar. Faridah, seorang gadis remaja yang tinggal di desa terpencil, menyaksikan tragedi kelam yang menghantui hidupnya seumur hidup. Ibunya meninggal dunia saat melahirkan. Adik yang tubuhnya lahir tidak utuh, separuh saja, seperti ditarik dari dua dunia. Sejak saat itu, kehidupan Faridah dan keluarganya berubah menjadi neraka. Desa tempat tinggal mereka dipenuhi bisik-bisik, kutukan, dan teror gaib yang makin nyata. Ayahnya kehilangan akal, adik yang selamat justru menunjukkan keanehan sejak bayi, dan Faridah mendapati bahwa kelahiran adiknya ternyata berkaitan dengan sebuah rahasia kelam, masa lalu ibunya, pesugihan darah, perjanjian arwah, dan kelahiran makhluk setengah manusia. Cerita ini akan mengupas luka, dendam, dan kasih yang terhimpit antara kematian dan kelahiran, penuh tragedi, percakapan dewasa, konflik keluarga, serta misteri dunia gaib yang menyeret Faridah ke dalam jurang yang lebih gelap dari kematian itu sendiri. Malam itu dinginnya bukan main. Angin kayak bisik-bisik orang mati, berdesir pelan, tapi nusuk ke tulang. Gordon di ruang tamu rumah reot kami berkibar sendiri padahal nggak ada jendela yang kebuka. Jam dinding tua bunyi nyaring, tik, 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 kayak hitung mundur sesuatu yang mengerikan. Faridah berdiri mematung di ambang pintu kamar ibunya. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena angin malam. Suara jeritan dari dalam kamar bikin lututnya lemas. Astaghfirullah, sakit. Faridah, jerit itu suara ibu. Suara yang biasanya lembut, sekarang kayak disobek-sobek sesuatu dari dalam. Faridah langsung lari ke dalam. Darah. Astaga. Darahnya muncrat sampai ke pintu. Ibu. Faridah nangis sambil pegang tangan ibunya yang basah karena keringat dingin. Wajahnya pucat, matanya ngelawan rasa sakit yang udah gak masuk akal. Bu, sabar ya bu. Aku udah panggil dukun beranak bu. Tapi ibunya gak jawab. Matanya ngelotot ke arah langit-langit kayak lihat sesuatu. Mulutnya gemetar, nafasnya ngos-ngosan. Anak ini, Faridah, dia bukan anak biasa. Apa maksud ibu? Faridah teriak panik, ibunya pegang perutnya yang udah kebuka setengah. Tapi anehnya cuma separuh tubuh bayi yang keluar, dari pinggang ke atas, kecil, basah, tapi nggak bergerak, mukanya pucat, matanya kebuka. Bu, kenapa cuma separuh? Faridah histeris. Tangannya gemetar megang kepala si bayi yang gak nangis sedikit pun. Tiba-tiba, lampu padam, gelap gulita, angin makin dingin. Dari luar kamar, suara ketukan keras muncul. Dug, dug, dug. Faridah, suara ibunya pelan, banget hampir gak kedengeran. Jangan buka pintu itu bukan manusia. Faridah gak ngerti. Siapa yang di luar? Kenapa tengah malam begini ada yang ketuk-ketuk, astaga? Faridah, suara Mbah Saroh, dukun beranak dari ujung kampung, akhirnya muncul dari luar. Dia datang tergesa-gesa, bawa tas kain penuh daun-daunan, gunting karatan, dan botol-botol. Minyak, kenapa baru sekarang Mbah? Faridah marah sambil buka pintu. Tapi waktu Mbah Saroh lihat kondisi ibunya, dia langsung panik. Ya Allah, kenapa bisa cuma separuh? Siapa yang udah buka jalan lahirnya? Faridah nangis makin keras. Saya nggak tahu mbah, tadi ibu tiba-tiba jerit-jerit terus bayinya keluar setengah dan diam mbah, gak nangis. Mbah Saroh nggak ngomong apa-apa. Dia langsung ngeluarin kain putih buat nutupin tubuh ibunya. Tangannya kerja cepat tapi wajahnya tegang pucat kayak mayat. Faridah, kamu dengar baik-baik. Ini bukan kelahiran biasa. Bayi ini kayak ditarik dari dua dunia. Apaan itu maksudnya mbah? Tapi Mbah Saroh cuma geleng-geleng sambil komat kamit. Dia buka matanya perlahan. Ini kutukan dari masa lalu.
Farida nggak paham. Nggak ada waktu buat mikir panjang. Ibunya tiba-tiba kejang. Tangannya narik selimut. Matanya melotot. Dan darah segar muncrat dari mulutnya. "Ibu!" Faridah teriak histeris sambil ngerangkul tubuh ibunya yang panas. Lalu tiba-tiba jadi dingin banget. Ibunya diam. Nggak gerak. Nggak nafas. Mbah Saroh nutup mata jenazah ibu Faridah dengan tangan gemetaran. "Innalillahi, sabar ya, nak." Faridah jatuh terduduk di lantai yang basah sama darah dan air ketuban. Tangisannya nggak bisa dibendung. Tapi yang paling bikin jantungnya meledak adalah suara pelan dari bayi itu. "Faridah." Faridah langsung nengok. Matanya membesar. Itu bayi. Bayi yang cuma separuh badan. Dia barusan ngomong, "Mbah, Mbah." Dia ngomong barusan. "Mbah." Saroh melotot. "Apa?" Dia manggil aku, Mbah. Mbah Saroh langsung berdiri. Dia pegang kening bayi itu. Dingin. Tapi matanya masih kebuka. Dan tiba-tiba dia tersenyum kecil. Senyum bayi, tapi ada sesuatu di situ. Sesuatu yang bikin bulu kuduk Faridah berdiri. "Ini anak, bukan anak biasa. Dia bukan dari dunia kita," bisik Mbah Saroh lirih. Dari luar rumah, suara aneh terdengar. Kayak suara genta tua ditabrak angin. "Tingge, tingge." "Mbah, suara apa itu?" tanya Faridah gemetar. "Penjemput." "Apa?" "Penjemput dari dunia sebelah. Mereka udah tahu, ibumu meninggal sebelum waktunya. Dan bayi ini nggak boleh hidup lama di dunia manusia." Faridah nggak terima. Dia peluk tubuh bayi itu. "Ini adikku, aku nggak mau dia diambil." Tapi bayi itu tiba-tiba tertawa. Tawa kecil, tapi suaranya tua, dalam, serak. Bukan suara bayi. Faridah ngerasa dingin di punggungnya. Keringat dingin ngalir deras. Dia lihat ke jendela. Di luar, sosok hitam tinggi berdiri. Mukanya ketutup kain, tapi matanya merah menyala. Tangannya panjang, kayak akar pohon, dan dia nunjuk ke arah rumah. Mbah Saroh berteriak, "Tutup jendelanya! Itu penagih!" Faridah lari ke jendela, nutup rapat-rapat. Tapi suara tawa dari bayi makin keras, dan suara itu berubah jadi tangisan. Tangisan yang mirip banget sama suara ibunya waktu jerit-jerit sebelum mati. Faridah mundur. Mulutnya gemetar. Dia peluk dirinya sendiri. Badannya lemas. Di hadapannya ada mayat ibunya. Bayi setengah tubuh, dan dunia yang pelan-pelan berubah jadi neraka. Faridah duduk bersandar di tembok rumah. Matanya merah basah bengkak. Bau darah masih nempel di lubang hidung. Ibu terbujur kaku di depan tua, ditutup kain putih. Dan bayi itu, adiknya, separuh tubuhnya masih menggantung dari perut ibu yang udah nggak bernyawa. "Kenapa begini ya Allah? Kenapa segini kejamnya?" bisik Faridah sambil megang tangan ibunya yang dingin kaku. Mbah Saroh berdiri di sudut kamar, ngerokok sambil ngelus dada. "Faridah, anak itu harus dipisahkan. Sekarang juga." "Apa maksud Mbah?" Faridah membentak, matanya tajam. "Adikmu gak bisa hidup di dunia ini. Dia setengah roh, setengah daging, yang begitu cuma lahir dari rahim perempuan yang pernah berjanji pada kegelapan." Faridah bengong. "Apa maksudnya? Janji? Ibu gak pernah cerita apa-apa." "Karena janji itu dibuat sebelum kamu lahir, nak." Suara Mbah Saroh makin lirih, tapi tegas. Faridah ngelihat ke tubuh adiknya, separuh badan, dari dada ke kepala gerak pelan. Tapi kaki dan pinggang gak pernah nongol. Seolah-olah dia nempel ke dunia lain. Mendadak, si bayi bicara lagi. "Kamu, kakakku, ya?" Faridah langsung menjerit dan mundur. "Astaga, dia ngomong lagi, Mbah." Mbah Saroh lempar puntung rokok ke lantai, lalu melangkah cepat pegang kepala bayi itu sambil baca-baca mantra. "Pergi kau, jangan rayu kakakmu. Kau bukan manusia. Kembalilah ke asalmu," bentak Mbah Saroh. Tapi bayi itu malah senyum. Senyum licik. "Ibu udah janjikan tubuhku. Dunia kalian udah punya tempat buatku.
Faridah nyamperin Mbah Saroh, nangis sambil berteriak, "Jangan, Mbah! Jangan usir dia! Itu adikku. Dia satu-satunya yang tersisa dari ibu." "Mbah." Saroh nengok ke Faridah, wajahnya dingin. "Faridah, dengar. Adikmu itu makhluk gagal. Dia lahir setengah karena kontrak ibumu nggak lunas. Ibumu janji anak ini bakal jadi tumbal, tapi dia ragu dia sayang kalian. Makanya dia lawan perjanjian itu. Tapi semuanya udah telat." Faridah makin gak bisa nahan tangis. Ibu gak mungkin kayak gitu. Ibu gak mungkin tegah." Tapi tiba-tiba suara lembut terdengar dari jenazah ibunya. "Faridah, maafin ibu. Ibu cuma mau kamu hidup lebih enak. Ibu gak kuat miskin terus." Faridah jerit keras. "Astaga! Ibu bicara." Jenazah ibunya tetap diam, tapi suara itu jelas dan datang dari tubuh yang udah kaku. "Dulu ibu datengin orang di gunung itu, katanya bisa bikin hidup kita berubah. Tapi harga yang diminta, bayi yang belum lahir. Ibu kira itu gak akan kejadian, karena waktu itu ibu belum hamil." Faridah nutup telinga. Cukup, jangan lanjut." Tapi suara itu makin lirih, makin menyayat hati. "Tapi Tuhan kasih ibu keajaiban, ternyata ibu hamil. Dan ibu gak mau serahin bayimu. Maka jadilah dia separuh, setengah roh, setengah tubuh." Mbah Saroh nyalain dupa, lalu bentak Faridah. "Nak, kita harus bakar ari-ari dan potong ikatan tubuhnya dari rahim. Kalau enggak, roh-roh di luar sana bakal rebutan tubuhnya." Faridah gemetar. "Dia adikku, bukan makanan setan." Mbah Saroh lirih, nadanya pahit. "Adikmu bukan untuk dibesarkan. Dia bakal bawa kutuk. Setiap bulan darah tumpah. Setiap malam, suara jeritan bakal nyusup ke telinga. Kamu kuat hadapin itu?" Faridah cium kening jenazah ibunya. "Aku gak punya siapa-siapa lagi, Mbah. Kalau harus ngurus makhluk separuh iblis ini, aku bakal lakuin." Tiba-tiba bayi itu teriak. Tangisannya ngorok, berat. Dan dari tubuh, setengahnya keluar ulat kecil banyak ngesot di lantai. Faridah menjerit. Mbah Saroh mundur baca ayat lebih kenceng. "Ya Allah, ini bukan bayi, ini setan numpang lahir." Tapi Faridah masih peluk tubuh itu. Air matanya banjir. Adik, kamu cuma gak sempurna. Tapi aku tetap kakakmu. Kamu tetap darah dari ibu yang aku cinta." Bayi itu pelan-pelan tatap wajah Faridah, matanya merah. Tapi dari sudut bibirnya mengalir air mata. "Aku sakit, Kak. Aku kedinginan. Tempatku bukan di sini." Faridah terdiam. Suara adiknya itu lembut, rapuh. Mbah Saroh pegang pundak Faridah. "Nak, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Ini bukan tentang kamu kuat atau enggak. Ini soal dunia mana yang layak buat dia tinggal. Kalau kamu emang harus pergi, pulanglah. Tapi jangan pernah benci aku. Jangan tarik aku ke sana." Bayi itu senyum. Air mata jatuh. Dan tubuhnya mulai hilang. Pelan-pelan, kabur, larut dalam asap dupa. Jeritan terdengar dari luar rumah, lalu hening Faridah jatuh tersungkur di dada ibunya yang udah dingin. Tangisannya gak bisa berhenti. Dan malam itu adalah malam paling sunyi yang pernah ada di kampung itu. Dan besoknya, desas-desus mulai menyebar. Faridah, gadis itu, anak setan. Pagi itu, matahari gak bersinar kayak biasanya. Awan tebal ngegulung di langit kampung, kayak pertanda buruk masih numpang tinggal. Rumah Faridah yang sempit udah berubah jadi semacam kuburan hidup. Di dalamnya cuma ada sunyi, bau darah basi, dan luka yang gak kelihatan. Tapi terasa banget, jenazah ibu udah dikubur sejak subuh. Gak banyak yang datang. Orang-orang desa cuma berani ngintip dari balik jendela. Mereka bisik-bisik, anaknya lahir cuma separuh. Mayat ibunya ngomong, "Faridah pelihara jin." "Bayi?" Faridah duduk di dipan bekas tempat ibunya meninggal. Matanya kosong. Di tangannya ada selendang batik ibunya yang udah penuh bercak darah. "Bu, kenapa harus begini sih?" bisiknya.
Kenapa nggak kasih tahu dari dulu? Kenapa nggak jujur soal semua ini? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Faridah, panggil suara lelaki. Itu Pak Suraji, tetangga depan rumah. Dulu sering bantu bawa beras atau isi air. Tapi hari ini, wajahnya datar, dingin. Di belakangnya ada beberapa warga desa, termasuk ketua RT. Mereka semua bawa kayu panjang, obor, dan wajah penuh tuduhan. Ada apa, Pak? Suara Faridah pelan, tapi kenceng nahan sakit hati. Pak Suraji maju satu langkah. Kita udah ngobrolin ini semua semalam. Kampung ini nggak bisa disatuin sama orang yang bawa kutuk. Faridah berdiri. Matanya mulai basah. Maksudnya apa, Pak? Kamu, anak dari perempuan yang bikin perjanjian sama setan, bentak ketua RT. Kalau ibu saya salah, kenapa saya yang dihukum? Saya nggak pernah milih dilahirkan dari perjanjian itu. Faridah jerit sambil mundur. Warga makin maju. Salah satu ibu-ibu lempar pecahan genteng ke tanah depan rumah Faridah. Anakmu itu bukan manusia. Dia ngomong, dia nangis. Tapi tubuhnya setengah. Itu bukan bayi, itu iblis. Faridah geleng-geleng. Air matanya jatuh. Dia adikku. Dia lahir dari rahim ibu saya sendiri. Dia bukan iblis. Dia cuma korban. Tapi kamu peluk dia. Kamu biarkan dia tinggal di dunia ini semalaman. Kamu buka pintu buat arwah jahat. Kita nggak aman selama kamu di sini, bentak mereka. Tiba-tiba Pak Suraji nyamperin, dan plak tamparan keras mendarat di pipi Faridah. Kamu itu anak perempuan, tapi hatimu udah jadi batu. Kami semua lihat bayimu semalam. Dia ngerangkak pakai tangan, keluar dari rahim ibumu yang udah mati. Itu bukan kejadian manusia. Faridah jatuh ke tanah, darah netes dari bibirnya. Tapi matanya nggak berkedip. Kalau kalian semua pengen aku pergi, usir aja. Tapi jangan fitnah adik aku, jangan hina ibu aku. Salah satu ibu teriak dari belakang. Kalau kamu tetap di sini, rumahmu bakal kami bakar. Ketua RT angkat tangan. Kita kasih waktu 2 hari. Setelah itu, kamu pergi. Bawa semua kutukanmu keluar dari kampung ini. Faridah masih duduk di tanah. Napasnya terengah, tapi dia nggak jawab. Dia tahu, ini bukan lagi soal salah atau benar. Ini soal rasa takut orang yang terlalu bodoh buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah warga bubar, Mbah Saroh datang dari belakang rumah. Ngelus rambut Faridah pelan. Aku udah duga, kampung ini nggak pernah siap terima yang beda. Mereka, amamu aku pergi perpambah. Ya, mereka pikir kamu bawa bencana. Mereka pikir kamu udah bukan manusia biasa. Faridah nengok, matanya basah. Emang aku masih manusia, Mbah? Mbah Saroh diam sebentar. Lalu jawab lirih. Setelah kamu peluk bayi itu sampai akhir, mungkin sebagian jiwamu udah berubah. Faridah senyum tipis, tapi getir. Berarti, aku nggak punya siapa-siapa lagi ya, Mbah? Mbah Saroh jongkok di sampingnya pegang tangan Faridah. Kamu masih punya pilihan, mau terus hidup sebagai manusia, atau pelan-pelan jadi bayangan dari dunia yang gelap. Faridah tatap langit. Awan makin pekat. Angin berembus pelan. Tapi ada suara aneh yang menyusup. Suara bayi. Aku dengar dia Mbah. Dia belum pergi sepenuhnya. Mbah Saroh nutup mata. Iya, dia masih nempel di kamu. Dan itu yang bikin orang-orang takut. Faridah berdiri. Matanya mulai kosong tapi tajam. Kalau aku memang harus pergi, aku bakal pergi. Tapi aku nggak akan kabur. Aku bakal cari tahu siapa yang bikin ibu sampai berani bikin janji ke setan. Aku bakal tuntasin semua ini. Mbah Saroh ngangguk pelan. Kalau itu jalanmu, Faridah, jangan balik sebelum semuanya selesai. Tapi hati-hati. Di luar sana, bukan cuma setan yang bisa nusuk kamu. Faridah menghela napas. Hancur, tapi masih berdiri. Dan malam itu, dia mulai berkemas. Dengan selendang darah ibunya. Dan suara adik kecilnya yang masih membisik dari kegelapan. Jangan pergi jauh, Kak. Aku masih di sini. Langit masih muram. Angin menusuk tulang. Faridah berjalan menyusuri setapak tanah yang udah lama gak dilewati manusia. Kakinya telanjang, penuh luka.
tapi nggak berhenti. Di punggungnya, kain selendang ibu udah lekat sama bau darah dan air mata. Langkahnya berhenti di depan sebuah gerbang bambu tua. Penuh lumut, digembok pakai kawat berduri. Ada papan kayu di atasnya. Jangan masuk kecuali kau ingin kembali. Separuh Farida baca tulisan itu pelan. Aku udah kehilangan separuh hidupku. Apalagi yang bisa diambil? Dia dorong gerbang itu. Suara berderak tajam kayak tulang yang patah. Saat dia masuk, hawa dingin langsung melilit seluruh tubuh. Nggak ada suara burung, nggak ada desis serangga. Yang ada cuma bisikan halus. Anak perempuan, anak dosa. Farida nengok kanan kiri, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku di sini bukan buat takut, katanya. Aku mau tahu siapa yang goda ibuku buat janji. Aku mau temuin dia. Langkahnya makin dalam. Di tengah hutan, dia sampai di sebuah pondok kecil dari kayu lapuk. Di depannya berdiri sosok lelaki tua kurus kering. Wajahnya pecah kayak tanah retak, matanya bolong. Tapi dia bisa melihat, seolah bukan dengan mata. Faridah, katanya. Suaranya dalam dan berat. Darah ibumu masih segar di tubuhmu. Faridah melangkah pelan. Siapa kamu? Aku adalah hutang yang tidak dilunasi. Aku penjaga dari pintu yang ibumu buka. Lalu dia tutup sepihak. Faridah mencengkeram kain ibunya erat. Ibu nggak tahu kamu akan ambil nyawanya. Dia pikir bisa nebus semuanya. Bisa, lelaki itu senyum pelan. Tapi dia ragu. Dan di dunia kami, keraguan adalah pengkhianatan. Faridah mulai gemetar. Adikku, lahir separuh. Dia nggak minta begitu. Aku nggak minta begini. Tapi kenapa? Kenapa kami harus bayar? Lelaki itu nyengir lebar. Giginya hitam, tajam. Bukan gigi manusia. Karena dosa nggak milih siapa yang kena. Dosa itu diwariskan, ditanam lalu tumbuh. Kadang jadi bunga, kadang jadi pisau. Faridah nekat, maju beberapa langkah. Kalau memang ada harga, bilang, aku mau bayar lunas. Tapi lepaskan kami dari ini semua. Tiba-tiba, angin berputar. Daun-daun naik ke langit. Tanah bergetar pelan. Dan suara jeritan bayi menggema. Dari bawah tanah, lelaki itu mendekat ke Faridah. Mau bayar? Oke. Tapi kamu harus kasih satu hal. Apa? Sisamu. Faridah bingung. Maksudnya? Kamu udah kehilangan ibu. Udah kehilangan kampung. Udah kehilangan masa depan. Tapi kamu masih punya sesuatu yang kami inginkan. Lelaki itu nunjuk ke dada Faridah. Hatimu. Faridah, mundur. Aku nggak mau jadi kayak kalian. Kamu udah. Sejak kamu dekap adikmu yang bukan utuh. Sejak kamu tidur di pelukan mayat ibumu. Sejak kamu biarin tubuhmu terikat sama suara dari dunia bawah. Faridah terdiam. Air mata jatuh satu-satu. Aku cuma mau damai. Aku cuma mau hidup tenang. Kalau begitu, lelaki itu bisik. Biarkan aku buka luka paling dalam. Biar kamu tahu, damai itu cuma mitos. Lelaki itu sentuh kening Faridah. Dan dalam sekejap, Faridah melihat semuanya. Adegan demi adegan yang gak pernah dia tahu. Malam saat ibunya ke gunung ini, ketemu lelaki yang sama. Ibu Faridah menggenggam tanah dan potong jari sendiri. Janji dilafalkan. Beri aku anak yang sempurna, dan aku akan beri tumbal yang tak menangis. Tapi setelah itu, ibunya ragu. Karena dia hamil Faridah lebih dulu. Dan sejak itulah semua kontrak jadi kacau. Faridah teriak. Cukup, jangan paksa aku lihat semua ini. Tapi gambar terus muncul. Termasuk satu hal yang bikin darahnya beku. Ibu Faridah pernah pengen mengorbankan dirinya sendiri. Tapi makhluk-makhluk itu bilang, tumbal harus darah muda, harus bayi. Lelaki itu cabut tangannya dari kepala Faridah. Sekarang kamu tahu, kamu bukan cuma anak ibumu. Kamu adalah kelanjutan dari janji yang dipatahkan. Faridah jatuh terduduk. Terus, aku harus gimana? Jangan pulang, katanya. Karena adikmu belum benar-benar pergi. Dia masih setengah di sini. Menunggu tubuh yang bisa dia pakai. Faridah shock. Tapi, dia udah larut dalam asap. Rohnya? Ya. Tapi tubuhnya masih menempel padamu. Masih kamu simpan.
Faridah teringat kain batik yang dia bawa. Di dalamnya, gulungan kecil seperti tulang bayi. Ya Allah, bisiknya, ngeri sendiri. Lelaki itu nyengir. Dia akan bangkit, dan kali ini, mungkin dia bukan adikmu. Lagi, Faridah nggak tidur sejak malam dia pulang dari hutan. Dia hanya terduduk di pojok rumah kosong, memeluk kain batik berlumur darah yang sekarang mulai berbau busuk. Di dalam kain itu, masih ada sesuatu, bukan tulang bayi, bukan daging mati, tapi gerakan. Tangannya gemetar saat membuka lipatan terakhir dari kain, dan di sana sesuatu berdenyut pelan, kecil, seukuran kepalan tangan, seolah-olah masih hidup. Ya Allah, bisik Faridah. Kenapa kamu belum pergi juga, Dik? Tapi adiknya nggak menjawab. Yang terdengar hanya desisan dan napas kecil, seperti suara ular, bercampur suara bayi yang ngik-ngik, tapi tanpa tangis. Faridah mundur. Kain itu jatuh, dan benda kecil itu menggeliat pelan naik ke arah dinding, lalu diam di sana. Menempel. Faridah teriak, "Astagfirullah. Ya Tuhan, apa itu?" Dia lari ke dapur, ngambil pisau, napasnya ngos-ngosan. Tapi tiba-tiba perutnya terasa perih, seperti ditusuk dari dalam. Tangannya refleks megang bagian bawah rusuk. Dan dari sana muncul suara, "Kak." Faridah jatuh terduduk. "Apa? Tadi suara adikku?" Dia pegang perutnya lagi, tapi kali ini lebih jelas. "Aku kedinginan, Kak." Faridah berusaha berdiri tapi kakinya lemas. "Dik, kamu harus pergi. Kamu nggak boleh ada di tubuh kakak. Kamu itu udah nggak ada. Udah mati. Ibu kita mati. Kamu juga." "Enggak. Kakak yang bawa aku. Kakak yang peluk aku. Sekarang tubuh kakak jadi rumahku." Faridah menggigil. Keringat dingin ngucur deras. Pisau di tangannya gemetar. Enggak. Jangan masukin aku." "Tapi aku udah di dalammu, Kak." Seketika itu juga Faridah muntah darah. Darahnya hitam, lengket, bau amisnya nyengat. Dari muntahannya, ada potongan kuku kecil, kayak kuku bayi, dan itu keluar dari tenggorokannya. Dia teriak histeris guling-guling sambil nekan perutnya. "Apa yang terjadi sama aku? Apa yang kau lakukan di dalamku? Aku cuma mau hidup, Kak. Tapi aku butuh tubuh kakak. Hangat." Air mata Faridah pecah. Tangannya mengelus perut sambil terisak. "Adikku, kamu nggak seharusnya hidup. Kamu nggak lengkap. Kamu bukan bayi seutuhnya. Kenapa kamu harus kembali lewat aku? Kenapa?" Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras. "Brak! Brak! Brak! Faridah! Kamu masih hidup?" Suara itu, suara Pak Suraji. Faridah buru-buru seret tubuhnya ke pojok. Pisau masih di tangan. Darah masih netes dari mulutnya. Pintu dibuka paksa. Pak Suraji masuk bersama 2 orang warga. Begitu mereka lihat keadaan Faridah, mereka melongo. "Ya Allah, apa yang terjadi denganmu, Nah?" Faridah cuma diam. Dia udah nggak bisa ngomong. Warga satu lagi mendekat. "Itu darah dari mulutmu, ada kuku." "Ya Tuhan, ini bukan normal." Pak Suraji ngelihat sekeliling, lalu teriak, "Cari kain batik itu. Dia masih simpen mayat bayinya." Faridah bangkit sekuat tenaga. Jangan kalian sentuh dia." Warga nekat. Salah satu dari mereka nemu kain itu di sudut ruangan. "Ini, ada benda di dalamnya." Dia buka perlahan. Tapi anehnya, nggak ada apa-apa. Cuma kain, isinya kosong, tapi basah. "Loh, hilang?" Faridah bisik. "Dia udah pindah. Dia ada di dalamku." Pak Suraji tatap Faridah penuh jijik. "Kamu kerasukan. Kamu bukan manusia lagi." Faridah angkat pisau. "Jangan paksa aku." Warga langsung mundur. Tapi salah satu dari mereka lempar batu ke kepala Faridah. Dug, darah muncrat dari pelipis. Faridah jatuh. Mereka bawa dia keluar. Diusung kayak binatang. Dibawa ke mushola kampung buat dibersihkan. Waktu tubuh Faridah dibaringkan, Ustadz Samsuri udah siap dengan air. "Doa, kalau kamu masih manusia, maka ini akan menyelamatkanmu." Faridah hanya menangis. "Kalau aku bukan manusia lagi,
tolong, bunuh aku sekarang. Tapi waktu air doa disiram ke tubuhnya, Faridah terbakar, kulitnya melepuh, matanya memutih, jeritan keluar, bukan dari mulutnya, tapi dari perutnya. Aku tidak takut ayat, aku belum dilunasi. Suara bayi, tajam, menyeringai, tapi berasal dari dalam rahim Faridah. Ustadz Samsuri jatuh terduduk. Warga mulai panik. Apa itu? Setan apa itu dalam tubuhnya? Faridah menangis sekencang-kencangnya. Itu adikku, jangan sakiti dia. Tapi mereka tak dengar. Mereka mulai baca ayat lebih keras, melemparkan air doa ke tubuh Faridah seperti menyiram binatang najis. Perut Faridah membengkak, membelah sedikit, seperti ada tangan kecil dari dalam yang mencoba keluar. Aku mau hidup kakak, kalian semua akan mati. Malam itu, kampung Pelem Ayu sepi kayak kuburan. Hujan turun, tipis tapi menusuk. Petir menyambar satu kali, cukup bikin seluruh rumah bergidik. Faridah dikurung dalam kamar gelap, di sebuah gubuk kosong di ujung kampung. Tangan dan kakinya dirantai. Tubuhnya penuh luka bakar, bekas siraman air doa yang malah membuat kulitnya melepuh seperti disiram asam. Kalian pikir aku setan, tapi aku cuma manusia yang kehilangan ibu, kehilangan bayi, kehilangan diri. Gue sendiri wow, tapi siapa yang percaya? Bagi warga, Faridah bukan lagi manusia. Dia adalah induk bagi makhluk yang belum selesai lahir, yang menggeliat dari dalam rahimnya, yang berbisik tiap malam, yang kini ingin keluar. Pukul 02.45 dini hari Faridah terbangun dari tidurnya yang cuma ilusi karena tubuhnya bergetar sendiri, perutnya menegang. Sesuatu dari dalam berputar, seperti janin. Tapi bukan janin biasa. Terdengar suara. Sudah waktunya kakak. Faridah menjerit. Jangan keluar. Jangan malam ini. Aku sudah besar. Dan malam ini bulan penuh. Saatnya aku lahir. Tiba-tiba perut Faridah bergerak sendiri. Terlihat seperti ada kepala menonjol dari dalam kulit. Tapi bukan kepala. Bayi biasa, itu botak, keriput, dan matanya sudah terbuka dari balik perut Faridah. Allahu Akbar. Faridah menjerit sekencang-kencangnya. Tubuhnya menggeliat di lantai. Darah mulai mengalir dari antara kakinya. Tapi bukan darah merah. Warnanya hitam pekat, kental. Bau busuk seperti bangkai. Pintu gubuk terbuka. Pak Suraji datang membawa obor dan beberapa warga. Astaga, dia mulai melahirkan. Cepat panggil Bunyai. Faridah menatap mereka dengan air mata membanjir. Tolong, jangan bunuh dia. Tolong jangan bakar dia. Tapi mereka nggak peduli. Pak Suraji lempar kain goni ke tubuh Faridah. Kalau bayi itu lahir malam ini, dia akan jadi anak iblis. Harus dikubur hidup-hidup. Faridah menjerit histeris. Itu adikku, dia manusia. Kalian yang jahat, kalian yang bunuh ibuku. Bunyai datang. Matanya merah karena nggak tidur. Dia duduk di sebelah Faridah, pegang perutnya lalu pasang wajah ngeri. Ini bukan bayi, ini bukan manusia. Faridah menggigil. Bunyai bisik. Kamu tahu apa yang kamu kandung? Ini janin hasil penolakan. Dia tidak pernah selesai. Setengah tubuhnya tertinggal di alam lain, dan setengahnya sekarang hidup dari dalam tubuhmu. Faridah menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Tapi dia hanya adikku. Dia cuma bayi yang gak sempat lahir. Bunyai menggeleng. Bukan, dia adalah kesalahan. Dan malam itu, Faridah melahirkan. Darah memenuhi lantai. Jeritan Faridah menggema sampai ke rumah tetangga. Tapi suara bayinya bukan tangis, melainkan suara tertawa. Tertawa tajam, mengerikan, seperti pisau beradu dengan tulang. 3 hari setelah malam kelahiran itu, kampung Pelem Ayu sepi. Banyak yang pindah, banyak yang hilang, dan banyak yang ditemukan tergantung tanpa mata. Faridah tetap hidup. Dia dipaksa tinggal di pinggir kampung, dikasih pondok kecil yang dulunya kandang ayam. Gak ada lampu, gak ada air, gak ada siapapun kecuali dia, makhluk itu, adik kandungnya. Bayi itu sekarang ada di atas tikar, telanjang, tubuhnya putih pucat,
Separuhnya seperti manusia, separuhnya seperti binatang melata. Kepalanya besar, matanya terbuka terus, gak pernah berkedip, dan gak pernah menangis. Dia cuma bicara dengan suara yang pelan dan dingin, seperti bisikan di liang kubur. "Kakak, aku lapar." Faridah ngelus kepalanya sambil nangis. "Kamu mau makan apa, Di?" "Daging." "Daging apa?" "Yang masih hangat." Faridah gemetar. Dia ingat kemarin malam anak kambing tetangga hilang, ditemukan tinggal tulang. "Dik, kamu gak boleh makan makhluk hidup." "Tapi aku gak hidup, dan aku gak mati. Kakak yang bilang aku harus tetap ada." Faridah terdiam, air matanya makin deras. "Kalau aku gak boleh makan, aku makan kakak aja ya." Faridah langsung peluk bayi itu erat. "Jangan ngomong kayak gitu. Jangan." Makhluk itu cuma nyengir. Taring kecil tumbuh di ujung gusinya, dan matanya selalu mengarah ke perut Faridah. Malam harinya Faridah menggigil dalam tidurnya. Tiba-tiba, dia terbangun karena mendengar suara langkah kecil di atap rumah. Lalu, suara berbisik dari balik dinding. "Faridah, anakmu lapar. Faridah, kau tak bisa menolak darah." Dia keluar dari tikar, jalan pelan, dan saat dia buka pintu, bayi itu gak ada di dalam pondok. Dia panik. "Dek, kamu di mana?" Lalu, dari kejauhan, terdengar jeritan perempuan. Faridah lari sekuat tenaga, kakinya berdarah karena tertusuk ranting, sampai dia lihat di bawah pohon beringin, Bu Yati, tetangga sebelah, terkapar. Matanya dicungkil, mulutnya robek, di dadanya ada bekas gigitan taring kecil, dan di sampingnya, bayi itu duduk. Tangannya berlumur darah, tersenyum, seperti habis menyusu. "Kakak, aku kenyang." Faridah langsung peluk dia histeris. "Kenapa kamu bunuh orang? Dik, kenapa kamu bunuh dia?" "Aku nggak bunuh, aku cuma ambil hakku." "Dia yang menolak aku waktu masih dalam perut ibu. Dia bilang aku kutukan." Faridah menangis. "Aku mohon, jangan bunuh siapapun lagi. Kalau aku nggak boleh bunuh mereka, maka aku akan bunuh kakak." Faridah mundur. Jantungnya nyaris meledak. Tidak, Dik. Kakak yang menyelamatkan kamu. Kamu nggak boleh sakiti aku. Tapi sekarang, aku lebih kuat. Kakak cuman wadah, dan wadah bisa pecah." Langit malam itu pekat. Bintang pun enggan bersinar. Faridah duduk di sudut gubuk, menatap bayi itu yang kini makin besar, makin menyeramkan. Bayi yang bukan lagi bayi, tapi bukan pula manusia. "Kenapa kamu terus menyakitiku, Dek?" Suara Faridah bergetar, air matanya menetes. "Karena kamu yang buat aku seperti ini, Kak." Tangan kecilnya menggenggam tangan Faridah dengan erat, tapi dingin seperti es. "Kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku akan tolong ibu kita, supaya kamu lahir sempurna." "Terlambat, Kak. Aku bukan lagi bayi. Aku sudah jadi kutukan yang hidup." Faridah menghela napas panjang. Malam itu, ia memutuskan sesuatu. "Dik, aku nggak bisa terus begini. Aku harus mengakhiri semuanya. Kalau bukan untuk aku, paling nggak untuk kamu." Bayinya menatap dengan mata kosong. "Bagaimana caranya, Kak?" Air mata Faridah mengalir deras. "Kita harus ke tempat ibu dimakamkan. Aku dengar dari tetangga, ada orang yang tahu rahasia hitam keluarga kita." "Rahasia apakah?" Faridah diam sejenak. "Rahasia yang bisa membebaskan kamu dan aku." Malam itu, dengan langkah berat dan perut yang membesar, Faridah membawa bayi itu ke makam ibu mereka. Udara dingin menusuk tulang. Angin berbisik lirih, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang mulai layu. Di depan makam, Faridah sujud. "Ma, tolong ampuni aku. Tolong lepaskan kami dari neraka ini." Bayinya berdiri di sampingnya. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari balik pepohonan. "Kalau kau ingin bebas, kau harus bayar dengan darah." Seorang lelaki tua muncul dengan wajah penuh bekas luka dan mata dingin seperti batu. Faridah mengangkat bayi itu, melindungi dari tatapan tajam lelaki tua itu. "Siapa kau?" Lelaki tua itu tersenyum penuh rahasia. "Aku penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia lain, dan aku tahu tentang kutukan yang kau bawa." Faridah gemetar.
Aku ingin bebaskan dia. Lelaki tua itu tertawa getir. Kalau begitu kau harus rela kehilangan sesuatu yang paling berharga. Faridah menatap bayi itu. Dalam hatinya, air matanya mengalir deras. Apa yang harus aku korbankan? Lelaki tua itu menunjuk ke arah dada Faridah. Jiwa, malam itu begitu dingin hingga nafas keluar membentuk kabut tipis. Faridah berdiri di depan makam ibunya dengan bayi setengah hidup yang kini sudah seperti monster kecil di pelukannya. Lelaki tua penjaga gerbang itu menatapnya dengan mata tajam, menunggu keputusan yang tak bisa ditunda lagi. Jiwa, ya, gumam Faridah pelan. Kalau itu harga kebebasanmu, aku siap bayar. Bayinya menatap dengan kosong, tanpa ekspresi. Seakan ia tahu apa yang akan terjadi, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Lelaki tua itu mengangkat tangan, dan angin dingin berhembus, kuat membuat api obor hampir padam. Kau harus pilih, Faridah, antara hidupmu atau dia. Faridah menggenggam bayi itu lebih erat, air matanya mengalir deras. Aku nggak mau kehilangan siapapun lagi. Tiba-tiba bayi itu merintih, suara rendah dan serak. Kakak, aku nggak ingin mati. Faridah terdiam, hatinya hancur. Lelaki tua itu mengulurkan sebuah keris tua yang berlumuran karat. Inilah kunci pengorbananmu. Faridah menatap keris itu. Dia tahu pilihan ini akan menentukan takdir mereka. Faridah menatap keris itu dingin dan berkarat. Tangan gemetar saat dia meraihnya. Bayinya yang berdiri di hadapannya hanya terdiam, matanya penuh kesedihan. Kalau aku tusuk tubuhmu, apakah kamu akan pergi? Suara Faridah serak. Bayinya mengangguk pelan. Kalau aku pergi, kakak bebas. Tapi aku akan hilang selamanya. Faridah menahan napas. Maafkan aku, Dik. Dengan air mata membanjir, dia mengangkat keris itu, lalu menyentuh perut bayi yang hangat dan aneh. Seketika, jeritan pecah, bukan jeritan bayi biasa. Suara kesakitan yang mengiris jiwa, merobek hati Faridah sampai hancur. Bayinya menjerit sambil menggeliat. Tubuhnya mengeluarkan cahaya merah menyala, seperti api neraka. Lelaki tua itu mengucapkan mantra dengan suara dalam dan berat. Kutuk dan ikatan darah ini akan terputus malam ini. Faridah menggenggam erat tubuh kecil itu. Pergilah, aku akan selalu mencintaimu. Dan di saat itu, cahaya merah berubah menjadi asap hitam yang mengepul, kemudian menghilang ke udara malam. Bayinya hilang. Faridah terjatuh lemas. Wajahnya basah oleh air mata. Dia merasakan kesendirian yang paling dalam hidupnya. Tapi malam itu, ada ketenangan aneh yang menyelimuti jiwanya. Udara pagi yang dingin menyelimuti kampung. Pelem ayu Faridah berdiri di depan pusara ibu dan adiknya yang kini sudah tiada. Tangan dan wajahnya masih penuh bekas luka. Tubuhnya kurus kering karena sakit dan lelah. Dia menatap langit yang mulai terang. Aku sudah lakukan yang terbaik. Aku minta maaf. Tiba-tiba, suara lembut dan asing terdengar di balik angin. Faridah, dia menoleh tapi tak ada siapa-siapa. Siapa? Suara itu mengalun seperti bisikan tapi jelas dan hangat. Aku adikmu. Aku bebas sekarang. Tapi aku selalu ada di dalam hati dan darahmu. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Faridah tersenyum tipis, walau hatinya masih penuh duka. Kalau begitu, aku akan hidup untuk kita berdua. Malamnya, Faridah duduk di depan rumah menatap bintang. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi setidaknya luka itu telah menemukan tempat untuk sembuh.